Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan tentang asesmen 5 FPSH HAM Jabar tentang bela negara, pemahaman tentang NKRI, ideologi Pancasila, UUD, dan pengertian bela negara bagi pemuda atau pelajar. Sebelumkan saya memperkenalkan diri, izinkan saya membacakan pantun, pohon pepaya tiada durinya. Tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya memperkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Saya Muhammad Altafasya Kaizuran Praitno dari SMA Negeri 1 Bekasi, asal kota Bekasi. Pemahaman tentang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk melalui serangkaian peristiwa yang luar biasa. Berikut adalah kronologi singkat ya. PPUPKI terbentuk pada tanggal 29 April dan atas itu perintah pemerintah Jepang. Terus PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI dibentuk dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 9 dan 6 Agustus 1945. Ini yang menyebabkan Jepang menyerah kepada sekutu. Pemahaman tentang NKRI, terus lanjut ke peristiwa yang Dengklok pada tanggal 16 Agustus, para pemuda mendesak para golongan tua. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus itu dilaksanakan di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD disahkan dan menetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara yang menggambarkan keragaman budaya dan kesatuan bangsa Indonesia. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika secara harfiah adalah berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa, daerah, agama, ras, dan antar golongan. Arti dan tujuan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama itu beragam adalah, sedangkan Bhinneka adalah beragam, sedangkan tunggal berarti satu. Secara harfiah, semboyan ini dapat diartikan sebagai berbeda tapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk menggambarkan identitas alami Indonesia yang dibangun berdasarkan keragaman budaya. Persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia karena memiliki dampak yang mendalam pada keberlangsungan negara dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa persatuan dan kesatuan itu sangat penting. Yang pertama adalah menjaga keutuhan dan keamanan. Yang kedua, memperkuat jati diri bangsa. Yang ketiga, kemajuan bangsa. Dan yang keempat adalah terciptanya suasana tentram dan nyaman. Ideologi. Ideologi adalah seperangkat keyakinan atau filosofi yang dikaitkan dengan seseorang atau sekelompok orang, terutama karena alasan yang tidak murni epistemik. Ideologi mencakup gagasan, budaya, dan pola hidup tertentu. Penting bagi kita untuk memahami ideologi karena ini membentuk dasar pemikiran dan tindakan dalam masyarakat dan negara. Berikut adalah beberapa fungsi penting dari ideologi bagi suatu negara, yaitu pertama menawarkan perubahan melalui pemikiran normatif, identitas bangsa dan negara. Yang ketiga adalah alat pemersatu bangsa. Yang keempat pedoman dan pegangan. Yang terakhir adalah motivasi dan kekuatan. Pancasila adalah ideologi yang memiliki peran sentral dalam membentuk dasar sistem kenegaraan dan mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian ideologi Pancasila yang pertama adalah ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai luhur budaya dan religius bangsa Indonesia. Dasar negara dan ideologi negara kita berakar pada Pancasila. Pengertian ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai-nilai atau norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Di sini ada beberapa peran penting ideologi Pancasila berdasarkan jiwa bangsa, kepribadian, pandangan hidup bangsa, dasar negara, sumber hukum, dan cita-cita bangsa. Mengembangkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara, yang pertama ada dari ketuhanan Maha Esa, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, dan nilai keadilan dalam sila kelima. Rumusan Pancasila terdiri atas 5 sila atau prinsip dasar yang diakui oleh seluruh warga negara Indonesia. Pertama adalah ketuhanan Maha Esa, mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Kuasa, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati martabat dan hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral. Persatuan Indonesia menyatukan perbedaan suku, agama, dan ras dalam semangat kebangsaan. Yang keempat adalah kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Berikut adalah beberapa tantangan dan upaya yang relevan tantangan dalam menghadapi tantangan untuk masa depan. Yang pertama adalah
menguatkan individualisme itu banyak sekali ya, mementingkan hak individu. Terus yang terakhir adalah ancaman ideologi alternatif sebagai ideologi saingan dari Pancasila. Nah, UUD ini sejarah pembentukannya dimulai dalam BPUPKI pada 29 April dan ini gagasan ini diajukan Komite BPUPKI melalui sidang tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kemudian pada tanggal 22 Juni disahkan sebagai Piagam Jakarta dan terdapat kalimat pertama ketuhanan yang berdasarkan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk yang lain itu dihapus dengan ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar. Struktur UUD 1945 terdiri dari 4 alinea yang menyatakan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Batang tubuh terdiri dari 16 bab dan 37 pasal mengatur tentang bentuk kedaulatan negara, lembaga-lembaga negara, dan hak dan kewajiban warga negara. Di sini ada beberapa isi dari UUD, ada lembaga negara dan juga bentuk kedaulatan negara. Bela negara, menurut Sunarso, bela negara adalah sikap setia yang dimiliki oleh masyarakat dalam memperoleh hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Ini dilakukan untuk senantiasa memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan RI dari serangkaian penjajahan yang telah atau akan terjadi. Bela negara merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia termasuk para pelajar. Berikut adalah beberapa upaya bela negara yang dapat dilakukan oleh para pelajar, itu mengikuti pelajaran kewarganegaraan, menaati semua tata tertib sekolah, rajin belajar, menghormati guru, dan berkontribusi dalam kegiatan sosial. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.